Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video kita kali ini. Di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pertanyaan orang-orang di Facebook buat pemula. Kenapa sih penghasilan di Facebook itu selalu berkurang setiap harinya? Nah, di kesempatan kali ini saya akan jelaskan semuanya secara mendetail. Gak usah berlama-lama lagi, ini dia penjelasannya. Bang, ajarin bang. Ajarin dong bang. Iya nih bang. Oke teman-teman, ini dia penjelasan kenapa gaji kita itu bisa berkurang ketika kita mengecek dashboard dari Facebook kita. Teman-teman, ini adalah analogi yang saya buat sendiri ya. Di sini adalah contoh dari kalender di bulan Juni tahun 2024, dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Nah, kenapa saya buat seperti ini? Supaya untuk mempermudah kalian mempelajari kenapa gaji kalian itu bisa berkurang setiap bulannya atau ketika hari-hari itu berganti. Misalnya, kalau semalam di tanggal 1 kalian lihat gaji kalian ada sebanyak $100, kemudian di tanggal 2 kalian lihat gaji kalian tinggal $90, maka ini adalah penjelasan yang tepat buat kalian kenapa itu bisa berkurang dalam satu hari. Oke, nggak usah berlama-lama lagi ya. Ini dia penjelasan buat kalian semua. Teman-teman, di sini dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 30, saya udah buat skemanya seperti ini ya. Misalnya di tanggal 1 itu kita dapat gaji $3 dari akun kita atau dari video yang kita tayangkan dalam sehari itu. Misalnya kita upload video Reels dan tiba-tiba ada yang ramai dan dalam tanggal 1 itu kalian bisa capai $3 dalam satu hari. Kemudian kita masuk ke tanggal 2, ternyata kalian hanya dapat $1. Di tanggal 3 kalian hanya dapat $3 dan di tanggal 4 kalian dapat $2 dan begitu seterusnya berganti-gantian penghasilannya dan gak stabil sampai tanggal 30 teman-teman. Nah, nanti teman-teman yang masuk ke dashboard kita itu adalah sesuai dengan aturan yang dibuat oleh Facebook. Contohnya yang akan kita lihat adalah seperti ini teman-teman. Ini adalah insight yang ada di dashboard profesional kita. Nah, yang dihitung dalam dashboard ini adalah 28 hari sejak kita mengupload video kita. Nah, di sini sebagai contoh itu dimulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 31 Mei itu adalah 28 hari. Dan dalam 28 hari ini kita bisa menghasilkan sekitar $93,56. Itu adalah analoginya. Kita akan lanjut ya teman-teman. Di sini, kalau kita menghitung dari skema kalender ini dan berapa penghasilan dalam satu hari, selama 28 hari dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 28 sesuai dengan aturan yang berlaku di Insight ini, maka kita harusnya mengumpulkan $66. Dari mana kita dapat ini? Karena kita sudah menghitung dari $3 ini dari tanggal 1 sampai ke tanggal 28 dan semuanya itu adalah $66. Jadi begitulah penghitungan dari uang yang ada di insight kita di dashboard profesional. Nah, penghasilan $66 ini kita akan lihat ini ketika kita melihat dashboard kita di tanggal 29 Juni. Kemudian apa yang terjadi kalau misalnya kita melihat dashboard kita di tanggal 30, maka kita akan melihat hasil seperti ini. Dia akan berkurang sebanyak $2 teman-teman. Jadi kalau kita lihat dashboard di tanggal 30, berarti total penghasilan kita dihitung dari tanggal 2 sampai tanggal 29. Kalau dihitung-hitung ini adalah 28 hari teman-teman. Makanya hasilnya itu di sini bisa menjadi $64. Kenapa penghasilan di tanggal 2 sampai 29 itu bisa dilihat di tanggal 30? Karena biasanya untuk masuk ke dashboard kita, gaji itu akan mengalami delay selama satu hari teman-teman. Lalu kenapa bisa penghasilan kita berkurang dari yang tadinya $66 menjadi $64? Alasannya adalah karena kita menghitungnya dari tanggal 2 sampai tanggal 29 sesuai dengan aturan tadi bahwa yang dihitung dalam insight adalah 28 hari terakhir saja teman-teman. Jadi kalau kita hitung dimulai dari tanggal 2 sampai tanggal 29 maka hasilnya adalah $64. Begitu juga kalau misalnya kita melihat itu di tanggal 1 Juli teman-teman, maka yang dihitung itu adalah penghasilan dari tanggal 3 sampai tanggal 30, terhitung selama 28 hari teman-teman. Jadi begitulah seterusnya kenapa gaji kita itu bisa berkurang ataupun bisa bertambah
ketika hari-hari itu berlalu. Nah, pertanyaannya, kemana gaji yang tadinya di sini, yang $3 di tanggal 1 itu kemana perginya? Apakah Facebook mengambil uang kita itu untuk disimpan di kantong mereka? Tidak teman-teman. Jadi kalau sudah lewat tanggalnya, penghasilan di dashboard kita itu memang akan berkurang seperti ini. Tapi uang yang tadi itu, dia akan beralih ke penghasilan, tapi dihitung dimulai dari awal bulan sampai akhir bulan. Jadi walaupun teman-teman di insight itu yang terhitung cuma 28 hari terakhir, tapi nanti di penghasilan ketika di akhir bulan itu dihitung dari awal bulan sampai akhir bulan. Seperti contoh di sini di bulan April itu ada 30 hari. Nah, penghasilan yang dihitung di sini adalah dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Jadi dolar yang ada di tanggal 1 tadi teman-teman yang kita pikir sudah hilang, itu akan dikumpulkan oleh Meta sendiri dan akan diakumulasikan di penghasilan. Itu biasanya muncul di awal bulan dari bulan Mei. Karena ini bulan April, maka kita akan lihat nanti ini akan ada di bulan Mei. Jadi akan diakumulasikan di pendapatan seperti ini, yaitu sekitar $115. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sini tadi, maka akan dihitung dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 30 dan akan diakumulasikan di pendapatan atau penghasilan seperti ini teman-teman. Jadi uang kita itu tidak hilang ya. Hanya saja ketika kita membuka insight seperti ini, yang dihitung itu cuma 28 hari. Makanya seakan-akan penghasilan kita itu semakin berkurang teman-teman. Padahal tidak sama sekali ya. Jadi itulah penjelasan singkat dari penghasilan kita kenapa bisa berkurang ketika kita buka Facebook. Jadi bukan berkurang diambil, tapi akan dikumpulkan atau diakumulasikan ke penghasilan kita di bulan ini dan akan digaji di bulan depannya. Jadi kalau dari bulan ini misalnya adalah bulan Juni, dari tanggal 1 sampai tanggal 30, kita itu sebenarnya udah dapat $150. Nah, nanti itu akan diakumulasikan di penghasilan kita dan akan dibayar di bulan depannya atau di bulan Juli. Jadi tidak berkurang ya teman-teman. Nah, semoga penjelasan ini dapat kalian mengerti ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video saya kali ini. Bagi kalian yang masih bingung dan masih mau bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar. Tapi jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, supaya saya makin semangat buat video untuk kalian semua.